3 orang dilarikan ke tenda medis guna mendapat perawatan akibat terkena lemparan buah alpukat pada bagian wajah dan dadanya. Bahkan 1 di antaranya mengalami sesak napas dan kejang-kejang sehingga harus dibawa ke puskesmas. Seluruh korban sebelumnya ikut berdesak-desakan bersama ribuan warga lainnya berebut gunungan buah alpukat setinggi 8 meter di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tingginya antusias masyarakat membuat 13 gunungan buah lainnya ludes dalam waktu singkat. Meski menyebabkan 3 korban, namun warga mengaku senang bisa ikut dalam acara andum buah alpukat. Bahkan ada beberapa warga yang datang ke lokasi dari luar daerah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu di Gambir, Jakarta Pusat, sebuah mobil sedan rusak berat karena menabrak separator busway. Kecelakaan terjadi saat mobil yang dikemudikan seorang wanita ini melaju kencang dari arah Gambir menuju Tugu Tani. Diduga sang pengemudi panik saat nyaris bersenggolan dengan kendaraan lain. Usai dievakuasi, mobil beserta pengemudinya kemudian dibawa petugas ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah minibus yang nekat menerobos jalur roda 2 malah mogok di atas jembatan Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Sopir diduga tidak tahu adanya pembagian jalur di atas Suramadu atau sedang mengantuk sehingga terlanjur masuk ke jalur khusus motor. Akibatnya ribuan kendaraan terhalang bodi mobil yang mogok. Selain jalur yang semakin sempit, pemotor juga kesulitan melaju karena minimnya penerangan jalan di atas jembatan. Karena banyak lampu penerangan jalan yang mati. Warga pun sangat menyayangkan banyaknya pelanggaran lalu lintas usai jembatan Suramadu ini digratiskan sejak tahun lalu. Dan sejak digratiskan, tidak ada lagi petugas yang berjaga di pintu masuk Suramadu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, hanya karena beda pilihan capres, suami aniaya istri juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Sejumlah warga yang emosi nyaris mengeroyok sopir truk yang menabrak 10 sepeda motor di Jalan Raya Mojosari, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beruntung polisi segera datang ke lokasi dan mengamankan sopir truk yang dalam keadaan kebingungan. Kepada polisi, sang sopir mengaku tiba-tiba kehilangan pandangan saat melaju dari Sragen menuju Banyuwangi dengan muatan 10 ton gabah. Akibatnya truk oleng dan langsung menabrak deretan sepeda motor pengunjung angkringan yang terparkir di pinggir jalan. Bahkan warung angkringan itu pun rusak tertabrak. Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Polisi juga mengamankan truk dan sepeda motor ke Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Meski sempat berhasil membawa kabur, namun aksi pencurian sepeda motor dapat digagalkan warga di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. 1 dari 2 orang pelaku tertangkap dan menjadi bulan-bulanan warga. Seorang pelaku pencurian sepeda motor tak bisa berkutik dihajar massa di kawasan Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Sementara seorang pelaku lainnya berhasil melarikan diri dari kejaran warga. Sebelumnya kedua pelaku curanmor ini mondar-mandir di kawasan Gang Palm, Kemanggisan Pulau Palmerah, Jakarta Barat. Usai mengincar targetnya, sebuah sepeda motor berhasil dibawa kabur pelaku. Namun aksi kedua pelaku ketahuan pemilik rumah dan dikejar hingga diteriaki maling. Warga yang mendengar teriakan korban berhasil mengamankan pelaku.
Menurut korban, aksi pencurian motornya telah terjadi 2 kali dan baru kali ini pelaku tertangkap warga. Posisi lagi tidur, nah dibangunin istri, ya katanya motor, katanya ada yang mau nyuri, katanya gitu. Kayak gitu. Ya saya kejar ke depan, ternyata tuh malingnya udah ketemu. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polsek Palmerah untuk kepentingan penyidikan dan petugas masih memburu seorang pelaku lain yang masih buron. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hanya gara-gara beda pilihan calon presiden, seorang suami di Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, tega menganiaya istrinya. Tak terima dengan perlakuan kasar sang suami, istri pun melaporkannya ke pihak berwajib. Seorang istri melaporkan suaminya ke Polsek Batu Aji, Kepulauan Riau. Pelapor mengaku rumah tangganya kerap diwarnai pertengkaran karena suaminya temperamental. Namun pemicu pertengkaran yang berujung penganiayaan kali ini adalah hal sepele, yakni perbedaan pilihan capres. Usai pencoblosan pemilu 2024 kemarin, ia tiba-tiba menanyakan pilihan calon presiden yang dipilihnya. Ia emosi saat tahu capres pilihan istrinya tak sama dengan dirinya. Karena kan dia. Aja sih, Bu. Laporkan siapa? Laporkan siapa, Bu? Suami. Ya, masalahnya karena beda pilihan aja, beda pilihan pilpres kemarin. Ada masyarakat yang melapor dengan inisial NO. Pekerjaan ibu rumah tangga melaporkan terkait KDRT. Permasalahan KDRT yang dilaporkan terkait perbedaan pendapat pemilihan paslon. Tak terima perbuatan suaminya yang kerap main tangan, Nova bersama anaknya langsung membuat laporan kepada polisi di Polsekta Batu Aji. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, kebakaran kabel optik terjadi di Gerbang Istana Bogor, Jawa Barat. Asal api diduga akibat korsleting listrik kabel optik. Percikan api membakar kabel optik sepanjang lebih dari 10 meter di Jalan Sudirman depan Gerbang Istana Bogor, Jawa Barat. 3 unit damkar dikerahkan agar api tidak semakin merembet ke box Videotron di depan markas Denpom. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada kabel optik dan merembet lapisan kabel listrik. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 3 jam kemudian. Diketahui ya berdasar keterangan saksi sekitar 11.50 kejadian. Nah, ini dalam penyelidikan karena yang kebakar itu apakah itu dari kabel optik atau dari listrik ya, kita belum tahu. Nanti melakukan penyelidikan dulu. Kita tanya petugas PLN, kita ambil keterangan dari PLN, baik dari optik juga akan kita ambil keterangan. Akibat kebakaran, arus lalu lintas macet parah dan dialihkan ke kawasan Sempur. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.